Saya tuh sering menangis malam, bukan menangis gak punya uang, bukan menangis apa-apa. Maaf ya, saya sudah sampai pada titik di mana saya sudah tidak susah. Ada uang saya tidak susah, gak punya uang tidak susah. Hasbi Allah. Yang saya tangisi satu, saya kalau baca Quran seperti ini, saya itu ingat sama kalian. Ingat. Kenapa surat ini gak sampai pada kalian? Kenapa pesan surat ini gak sampai pada kalian? Kenapa kalian hanya sibuk membacakan, membetulkan bacaan terus? Kenapa itu? Kenapa isinya tidak tertarik kalian? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu dimampukan untuk menjadi pembahagia bagi semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ciri manusia paripurna itu adalah peduli kepada yang kelihatan maupun pada yang tidak kelihatan. Di ruangan ini jangan mengira yang hadir cuma yang kelihatan. Miliaran jiwa-jiwa yang hadir di sini, baik yang punya tubuh maupun yang tidak punya tubuh. Dan mereka sangat senang ketika disapa oleh kita. Bukankah jiwa itu abadi? Bukankah jiwa itu tidak pernah mati? Jangan-jangan di sekitar sini leluhur-leluhur kita juga hadir. Dan kalau mereka disapa oleh kita, mereka juga akan sangat senang. Berarti kita tahu akan purwadaksinya, tahu asal muasal diri kita. Aku bersaksi bahwa aku tidak ada kalau tidak ada leluhur-leluhurku. Dan aku bersaksi bahwa leluhur-leluhurku adalah utusan semesta untuk kelahiranku. Mungkin saja ibu dan ayah kita sudah tidak ada bersama kita lagi, tetapi mereka jasanya tidak akan pernah hilang, karena mereka telah menjadi marga lantaran kita ada di sini. Oleh karena itu sadar bahwa sebetulnya di sekitar kita ada makhluk yang kelihatan, ada makhluk yang tidak kelihatan. Tidak ada salahnya walaupun rumah kita kosong, tidak ada penghuninya, begitu sampai di rumah ucapkan salam. Dan kita memberikan salam bukan hanya untuk yang kelihatan, termasuk juga yang tidak kelihatan. Belajar memberikan penghormatan kepada semua makhluk. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengajak kita untuk memasuki lautan terdalam, menyelam sedalam-dalamnya, karena mutiara tidak pernah ada di pinggir pantai. Di pinggir pantai itu cuma ada cangkang kerang, dan cangkang itu berbahaya. Keinjak saja cangkang membuat kaki kita berdarah-darah. Mutiara tidak pernah ada di pantai, adanya di kedalaman lautan, di tempat yang gelap. Dan untuk mendapatkan mutiara, tentu saja kita harus menyelam sedalam-dalamnya. Dan saat menyelam, tentu saja kita akan berhadapan dengan banyak tantangan. Ada ombak yang besar, mungkin juga akan ketemu ikan hiu yang ganas. Tidak ada yang gratis dalam hidup. Semua itu perlu pengorbanan. Orang yang belajar spiritual tetapi culas, ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya, tetapi dia tidak mau berkorban, maka orang itu sudah melanggar hukum alam.
Karena di alam ini berlaku hukum kekekalan energi. Begitu ada energi yang hilang, maka ada energi yang datang. Itu namanya kekekalan energi. Dan itu berlaku di semesta. Dan beruntung orang-orang yang punya kesadaran seperti ini. Saat Allah menutup satu pintu bagi dia percaya bahwa Allah sedang membukakan pintu lain yang lebih bagus. Sehingga dia tidak pernah protes kepada Allah. Orang yang berkesadaran tidak pernah mengatakan, Tuhan, mengapa ini terjadi pada diriku? Tetapi Tuhan, ajarkan di balik peristiwa ini pesan apa yang hendak Engkau sampaikan padaku. Dan kalau kita bisa menangkap pesan di balik itu, baik peristiwanya dikehendaki atau tidak dikehendaki, kita sudah sukses. Dan mengukur kesuksesan bukan dengan apa yang kita dapat atau apa yang hilang dari kita. Bagi orang yang berkesadaran, peristiwa itu kehilangan atau peristiwa itu mendapatkan, yang paling penting bagi dia selalu mendapatkan pesan di balik kedua peristiwa itu. Itu orang yang tidak akan pernah rugi dalam hidup ini. Orang yang rugi itu adalah orang yang selalu terjebak benar salah, baik buruk, hanya berdasarkan penilaian pribadinya sendiri. Yang namanya penilaian sangat bergantung kepada berapa luas pengetahuan kita. Betul? Bayangkan orang yang tidak punya pengetahuan menghakimi, yang tidak punya pengetahuan menilai. Dan yang lucu banyak sekali orang yang pengetahuannya rendah, cuman karena di masyarakat dituakan karena ketuaan umurnya, tiba-tiba menjadi hakim. Kan lucu kalau begitu. Oleh karena itu sadar setiap saat kita mengucapkan kalimat Maliki Yaumiddin. Hanya Allah yang berhak menghukum, hanya Allah yang berhak menilai, hanya Allah yang berhak menghakimi. Kita seperti ini, apa haknya? Oleh karena itu saya mengajak, mari kita menyelam ke dalam. Karena di dalam diri kita itu ada lautan yang terdalam, dan di situ sudah disediakan begitu banyak mutiara kehidupan yang harus kita ambil. Penuhi tangan kiri kanan kita dengan mutiara yang indah, maka hidup kita akan menjadi indah. Oleh karena itu mari kita bersyukur hari ini kita telah dimampukan untuk berada di ruangan ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai kapanpun tidak akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tetapi barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, maka akan dihadirkan oleh Allah seorang penunjuk jalan. Itu yang dalam Quran disebut waliyan mursidan. Wali itu teman, mursid itu artinya orang yang cerdas, teman yang mencerdaskan kita. Kita tuh butuh teman yang mencerdaskan, teman yang menginspirasi, sehingga kecerdasan yang ada pada diri kita itu bangkit. Saya tidak berbicara intelektualitas, itu di universitas. Saya berbicara kecerdasan. Kecerdasan itu adalah intelijensia, yaitu sesuatu yang melampaui pikiran biasa. Makanya ada pikiran, ada kesadaran, berbeda. Kecerdasan adanya bukan di pikiran, tapi kecerdasan adanya di kesadaran. Oleh karena itu banyak orang yang pintar di sekolah tetapi tidak sadar karena dia tidak cerdas, tapi pintar karena mampu mengoleksi sejumlah pengetahuan di otaknya. Dan kalau pengetahuan itu hanya sebatas koleksi di otak kita, itu tidak ada artinya. Dan pengetahuan yang belum menjadi amalan itu tidak disebut ilmu. Kita butuh ilmu, bukan butuh pengetahuan, yaitu pengetahuan yang sudah menjadi pengalaman kita. Sedikit pengetahuannya, tapi itu sudah dirasakan, dialami. Jauh lebih bagus daripada banyak pengetahuan hanya koleksi. Oleh karena itu para leluhur kita selalu mengatakan malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Paham itu bukan apa kata orang.
Paham itu bukan apa kata kitab, paham itu bukan apa kata buku, tapi paham itu karena kita mengalami sendiri. Paham kepada Allah karena sudah mengalami Allah. Paham syahadat kita karena kita sudah merasakan syahadat yang sejati. Paham tuh begitu. Bahkan paham itu tidak ada kata-katanya. Paham itu adalah rasa. Dan rasa tidak perlu dijelaskan. Oleh karena itu saya tidak pernah menjelaskan pengalaman rasa. Karena rasa tidak bisa dijelaskan. Rasa kopi tidak bisa dijelaskan. Rasa teh tidak bisa dijelaskan. Bahkan rasa gula yang namanya manis tidak bisa dijelaskan. Tidak ada ibu-ibu yang datang ke warung beli manis. Pasti beli gula toh. Tidak ada ibu-ibu beli ke warung beli asin. Pasti beli garam toh. Karena manis ada di gula. Manis itu sifat, gula itu zat. Dan sifat dengan zat tidak bisa dipisahkan. Saya butuh asin, bukan butuh garam. Mau cari kemana? Karena asin tinggal dalam garam. Sifat dan zat tidak bisa dipisahkan. Kalau ingin dapat sifat, ya kita harus tahu zat. Kalau kita ingin belajar sifat-sifat Allah, jangan belajar sifat 20 yang di buku. Kalian cuma pintar bicara. Sebutkan sifat Allah yang 20, wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Sampai mutakaliman. Apakah sifat itu akan kita miliki? Tidak. Kalian tidak dapat ilmu, hanya dapat pengetahuan. Pengetahuan tentang sifat 20, tapi tidak punya pengalaman tentang sifat 20. Karena apa? Sifat 20-nya terpisah di buku. Padahal sifat 20 melekat pada zat. Pada Allah. Jadi kalau kita ingin merasakan sifat Allah, ya menyatu dengan Dia. Di situ terjadi yang namanya sibgot Allah. Di situ akan terjadi celupannya Allah. Baju putih mau dicelup menjadi warna merah, kan harus dimasukkan ke dalam celupannya sehingga termerahi. Betul? Bukan cari penjelasan tentang merah. Dan baju kita tidak akan pernah merah, tetap putih walaupun kita bisa menjelaskan apa itu merah. Ini yang sumir dalam kehidupan kita, sampai kita tidak bisa membedakan mana pengalaman, mana pengetahuan, mana pengalaman, mana ilmu, mana teori, mana rasa. Rasa dengan rasaan aja kita tidak bisa membedakan. Coba kalau saya tanya, matahari terbit dari mana? Dari mana? Dari timur. Rasa atau rarasaan? Kan rarasaan. Karena matahari itu tidak pernah terbit, tidak pernah tenggelam. Karena matahari itu adalah diam. Yang mengitari matahari kan bumi. Bumi ini mengitari matahari, di samping dia itu berevolusi, dia juga berotasi. Dia itu berputar sambil mengelilingi matahari. Makanya terjadi siang dan malam. Siang dan malam bukan salah matahari, salah bumi karena terdaik cicing. Kan buminya berotasi dan berevolusi. Berotasi itu adalah berputar di porosnya, berevolusi porosnya adalah matahari. Jadi kalau matahari dibilang terbit dari timur, terbenam di barat, kata matahari, emang gue pikirin. Matahari mah diam, gak kemana-mana. Bumi yang sibuk. Jadi kalau kita mengatakan matahari terbit dari timur, itu bukan rasa. Itu mah rarasaan. Karena rarasaan dengan rasa beda. Rarasaan itu adalah pembenaran, kalau rasa kebenaran. Nah sekarang saya tanya, kalian mau rarasaan, mau rasa? Kalau rasa di situ kebenaran. Rarasaan teh geus salat. Tuh, karena sepanjang salat tidak merasakan salat. Sibuk mikirin yang lain, rarasaan geus salat. Tapi sombongnya luar biasa, padahal baru tingkat rarasaan, belum tingkat rasa. Mulai membicarakan orang lain yang tidak salat. Karunya tah si eta tara salat. Mana yang kecan ke mana-mana salatna. Jadi loba mikiran batur daripada
introspeksi diri. Itu sebabnya hari ini judulnya agak tajam nih, melihat kitab amal di hari hisab. Amal siapa? Ya amal pribadi kita. Siapa yang boleh melihat? Ya diri kita. Dan satu-satunya yang bisa melihat kitab amal kita hanya diri kita. Orang lain tidak akan bisa melihat. Karena orang lain tidak akan pernah bisa memasuki diri kita. Diri kita pun tidak pernah bisa memasuki diri orang lain. Kita hanya bisa memasuki diri kita pribadi. Kalau saya berbicara hari hisab, yang terpikir apa? Selalu saja nanti. Betul? Hari hisab itu datangnya nanti setelah hari kiamat. Itu kalimat benar apa salah? Hari hisab itu nanti datangnya setelah hari kiamat. Itu kalimat benar apa salah? Gak berani. Bisa benar, bisa salah. Tergantung pemahaman tentang apa itu kiamat, apa itu hisab. Kalau berbicara kiamat, pasti otak kita selalu berbicara hancurnya alam semesta. Saya juga tidak mengerti kenapa begitu. Karena qiyam itu kan artinya bangkit. Qiyamul lail, bangkit tengah malam. Kiamat itu kok bangkit? Kenapa jadi hancur? Hari kiamat itu adalah hari kebangkitan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang harus bangkit? Tentu saja mereka yang jatuh, bukan? Betul? Yang bangkit itu yang jatuh. Yang harus bangkit mereka yang masih tidur. Yang harus bangkit mereka yang masih lupa. Yang harus bangkit mereka yang masih gelap. Yang harus bangkit mereka yang masih sempit. Yang harus bangkit yang mereka pikirannya masih tertutup. Itu yang harus bangkit. Nah sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu. Apakah kita hari ini masih kegelapan? Masih? Ya bangkit supaya terang. Apakah hari ini kita masih bodoh? Ya bangkit supaya cerdas. Apakah hari ini ekonomi kita masih terpuruk? Teboga duit? Ya bangkit supaya rezekinya berlimpah. Tahu bangkit? Bangkit itu kita berpindah dari satu keadaan pada keadaan yang lebih baik. Itu bangkit. Jadi hari kiamat itu hari kebangkitan. Ya terserah bangkit dari apa saja. Terutama di Quran hari kiamat itu cerita tentang kebangkitan kesadaran. Siapa yang harus bangkit kesadarannya? Siapa? Yang belum sadar. Paham? Ini masih bicara bahasa dulu supaya jelas. Nah, makanya hari kiamat dulu baru datang hari hisab. Hisab itu bahasa Arab, artinya berhitung. Hisab itu berhitung. Makanya untuk menentukan akhir Ramadan atau awal Ramadan pada sibuk tuh. Ada yang pakai ru'yat, melihat langsung. Ada yang pakai hisab, hisab dihitung. Kalau ru'yat dilihat langsung, pakai teleskop. Bulan di mana? Sudah nongol belum? Kalau berkabut, langitnya ya nggak bisa dilihat. Tapi kalau tidak bisa dilihat, gunakan alternatif yang kedua, hisab. Hisab itu artinya berhitung. Ini bahasa dulu supaya ngerti. Kadang-kadang kita suka membicarakan sesuatu tapi nggak ngerti. Coba kalau saya tanya, tahu nggak tobat? Apa? Tuh, kan ngarang. Tobat jadi minta ampun, tobat jadi menangis. Kan lucu. Padahal tobat itu bahasa Arab dari kata taba, yatubu, taubatan. Tobat itu artinya kembali.
Jadi nggak ada tobat itu minta ampun, tobat itu artinya kembali. Nih, HP saya di sini, saya pindahkan ke sini. Pindahkan? Saya kembalikan ke sini, itu namanya tobat. Kita asalnya kenal kepada Allah. Karena kita sibuk dengan urusan-urusan yang selain Allah, jadi lupa kepada Allah. Sok balik kepada Allah, itu tobat namanya. Makanya kalau sudah kembali kepada Allah pasti diampunkan. Ampunan itu adalah akibat dari tobat. Tapi prakteknya sering salah. Kamu bertobat ya? Saya dulu waktu diajarkan ngaji di pesantren, ketika disuruh kamu bertobat, saya diam aja. Nanya, kumaha carana? Gitu kan, saya nanya dulu. Karena saya takut disuruh bertobat, malah persepsi saya. Ngerti gak maksud saya? Lah, baca istighfar 1000 kali. Dan selama ini kalau orang tobat pasti baca istighfar kan? Padahal tobat itu hanya balik, kembali kamu pada jati dirimu. Itu istighfar yang sebenarnya. Jadi istighfar itu bukan ucapan lagi, tetapi perilaku, pengalaman spiritual. Maka Allah di Quran mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir. Barang siapa yang hari ini terbuka kembali pintu kolbunya, maka aku ampunkan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kita itu asalnya terbuka mata kolbunya kepada Allah. Karena saat itu ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Saat itu kalian bisa menjawab, qalu bala syahidna. Bisa menjawab, ya aku menyaksikan. Tapi kenapa sekarang kita tidak bisa menjawab? Maka tobat, kembali pada jati dirimu, kembali kenali Tuhanmu, itu tobat. Makanya orang yang tobat pasti akan terbuka mata kolbunya. Dan orang yang terbuka mata kolbunya diampunkan dosa yang lalu, bahkan dia akan datang. Itu kata Allah, bukan kata saya. Paham sampai di sini? Ulangi dulu. Jadi hari hisab itu hanya akan terjadi bagi orang yang sudah mengalami kiamat. Nih contoh, asalnya tidak sadar, mengalami hari kebangkitan, jadi sadar. Begitu sadar bisa nggak menghisab diri? Kan bisa. Oh iya saya bodoh, harusnya begini. Karena orang yang tidak sadar tidak mungkin bisa menghisab diri, tidak bisa menghitung diri, tidak bisa menghitung amal diri. Jadi kalimat yang tadi, kiamat dulu baru hisab. Betul apa tidak? Betul kalimat itu kalau betul memahaminya. Tetapi selama ini kita memahaminya, hancur dulu alam semesta, baru kita memasuki alam katanya. Situ sudah ada timbangan kayak di posyandu. Gitu kan? Lalu ditimbang masing-masing amal baik, amal buruk. Yang banyak amal kebaikannya masuk surga, yang sedikit amal kebaikan masuk neraka. Jadi seakan-akan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu ti ayeuna geus nyieun tempat keur nyiksa urang. Percaya nggak ada Allah macam gitu? Kan nggak mungkin Tuhan yang Maha Pengasih menciptakan tempat untuk menyiksa hamba yang dicintainya. Karena Allah itu cintanya tanpa batas. Kamu baik sama Allah, Allah tetap cinta pada kamu. Kamu tidak baik sama Allah, Allah juga tetap cinta sama kamu. Beda cintanya Allah dengan cintamu yang terbatas dan banyak syarat. Karena Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak disebut Maha atau kalau Allah itu tersinggungan. Tersinggung cek Allah teh. Nah, mana tara salat? Dibelem sia di neraka. Gitu Allah. Dendaman atau Allah gitu. Kalau Allah dendaman bagaimana Dia disebut Maha Pengasih, Maha Penyayang? Kalau yang Maha itu tidak tersentuh. Contoh sederhana deh. Saya mau nggak cerita mahal lah. Yang sederhana saja. Di depan ada orang menghidupkan sepeda motor. Orang menghidupkan sepeda motor mestinya hidup bukan? Apakah knalpot sepeda motor mengeluarkan panas? Mengeluarkan panas? Kemana panas dikeluarkan? Ke sini kan, ke atmosfer. Apakah suhu atmosfer menjadi naik dengan keluarnya panas dari satu sepeda motor? Tidak. Tidak kan?
Karena terlalu kecil panas yang dikeluarkan sepeda motor dengan alam yang luas ini. Ini baru contoh yang sederhana. Alam yang luas ini tidak akan terpengaruh oleh panas yang dikeluarkan oleh satu sepeda motor. Saya punya garam 1 sendok, masukkan pada gelas. Ada airnya, dikocok. Asin kan? Kenapa? Karena 1 sendok garam cukup untuk mengasinkan 1 gelas air. Tapi kalau 1 sendok garam saya masukkan di danau, gak ngaruh. Kenapa? 1 sendok garam terlalu luas bagi danau. Nah, danau itu dapat dikatakan maha bagi 1 sendok garam. Jadi mahanya Allah itu seperti itu, tidak terpengaruh. Allah itu tidak terpengaruh. Semua beriman tidak terpengaruh pada Allah. Semua tidak beriman juga gak ngaruh pada Allah. Pahami atuh kalau ngomong teh jangan cuma ngomong, maha ngerti henteu. Maha itu artinya tidak terpengaruh. Allah maha suci, Allah mah tidak akan terkotori. Walaupun semua kita melakukan tindakan kotor, tetap dia maha suci. Itu maha. Makanya kemahasuciannya mampu melarutkan seluruh kotoran yang ada dalam diri kita. Itulah Allah. Ulangi lagi kalimat yang tadi. Jadi hari hisab itu baru terjadi kalau sudah terjadi kiamat. Di mana kiamat terjadi? Dalam dirimu. Mau bangkit atau tidak ya terserah kalian. Mau bangkitnya kapan gak usah nunggu Allah. Pastikan olehmu sendiri. Lailatul Qadar yang suka diintip 10 hari bulan Ramadan itu juga disalahpahami. Lailatul Qadar itu malam ketentuan, padahal Lailatul Qadar malam yang ditentukan. Siapa yang menentukannya? Ya kalian sendiri. Tentukan mau kapan. Mau kapan kalian bangkit? Kalian gak usah nunggu. Malam genap gak ke masjid, malam ganjil baru ke masjid. Kenapa? Karena dia pahami secara dangkal Lailatul Qadar mah ganjil, genap moal katanya. Sedangkan penetapan satu Syawal saja sekarang itu sudah beda. Yang ini bilang 1 Syawal itu tanggal sekian, yang ini bilang 1 Syawal tanggal sekian. Berarti ganjil dan genap. Membingungkan. Betul nggak? Iya. Rek nurutan kitu wae. Jadi nggak usah dipilih, ini 22 nggak ke masjid, 23 ke masjid, 20 nggak ke masjid, 21 ke masjid, bukan begitu cara memahaminya. Genap dan ganjil itu sudut pandang. Genap itu sudut pandangmu, benar salah, baik buruk, itu sudut pandang Allah semuanya juga benar, itu namanya kebenaran. Bagi manusia ada musibah, ada berkah. Bagi Allah nggak ada musibah, nggak ada berkah. Semua kebenaran. Apa yang terjadi kalau kita bisa mengambil pesan di baliknya? Semua kebenaran. Karena tidak ada peristiwa di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya. Setuju dengan saya? Memandang dari sudut pandang Allah namanya witir, ganjil. Memandang dari sudut kalian namanya genap. Jadi yang dimaksud bukan tanggalnya. Witirkan sudut pandangmu, pasti Lailatul Qadar. Karena begitu diwitirkan, sudut pandang kita diganjilkan. Semua dilihat dari sudut pandang Allah. Tidak ada sedih, gak ada gembira. Tidak ada senang, tidak ada susah. Yang ada cuma kedamaian. Kalau itu kehendak Allah, sudah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ajarkan aku untuk menangkap pesan di balik semua itu, gitu aja. Maka digambarkan Lailatul Qadar lebih bagus dari 1000 bulan. Bulan itu apa? Bulan itu adalah satelit bumi yang memantarkan cahaya matahari. Dan bulan tidak pernah berdiri sendiri. Kalau tidak ada matahari, tidak ada cahaya bulan. Bulan itu tidak bercahaya. Kalau matahari masuknya bintang. Bintang bercahaya dengan dirinya sendiri. Terpantul oleh bulan. Baru bulan memantulkan cahaya, indah sekali bulan. Jadi maksudnya apa? Kalau kita sudah bisa mengganjilkan sudut pandang, maka kita Lailatul Qadarnya setiap saat. Kenapa? Karena kita memantulkan cahaya Tuhan. Jadi matahari selalu lambang dari Allah. Makanya di Quran surat Al-Kahfi dan surat-surat yang lain Allah selalu mengatakan dirinya itu matahari, simbol, bukan matahari Allah.
Allah selalu mensimbolkan dirinya dengan matahari, karena matahari itu adalah memiliki cahaya sendiri.